Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawal khair ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas singkat masalah firasat. Firasat yang sering disebut-sebut oleh banyak orang. Apa sebenarnya firasat? Dan seberapa penting posisi firasat ketika kita mengobati seseorang? Sebentar. Sinyalnya agak kurang bagus, mohon maaf kalau agak tersendat ya. Firasat itu akan terbagi jadi ada tiga macam. Pertama, firasatun imaniyah, firasat yang berdasarkan keimanan. Wasababuha nurun yuqdifuhu Allahu fi qalbi 'abdih. Sebab turunnya firasat ini adalah cahaya yang Allah torehkan pada hati seorang hamba. Wa haqiqatuha annaha khatirun yuhajjimu 'alal qalbi yathibu 'alaihi kawthubil asadi 'alal farisati wa minha istiqaqiha. Jadi yang namanya firasah imaniyah, firasat yang disebabkan karena keimanan seorang hamba, hakikatnya adalah khatir. Khatir itu adalah lintasan-lintasan hati. Lintasan hati dari orang yang punya keimanan yang dalam, pemahaman tauhid yang luar biasa bagus, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga Allah torehkan beberapa lintasan-lintasan hati yang menghujam pada batinnya. Yathibu alaihi kawthubil asadi 'alal farisah. Ya. Ibaratnya firasat itu adalah lintasan yang merangsak ke dalam hati, sama halnya seperti singa yang sedang mengendap-endap kemudian menerkam mangsanya. Al-farisah itu adalah mangsa dalam bahasa Arab. Nah, dari kata inilah kata firasah itu diambil, al-farisah. Karena ketika singa itu langsung menerkam, itu betul-betul kuat cengkramannya, kuat gigitannya, dan tepat sasarannya. Ya. Wa hadhil firasatu ala hasbi quwwatil iman. Dan firasat jenis pertama ini, ya, tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah karena iman. Ya. Tolak ukurnya adalah dengan keimanan. Tergantung kuatnya iman seorang hamba. Faman kana aqwa imanan fahuwa ahaddu firasah. Barang siapa yang imannya paling kuat, maka dialah firasatnya yang paling kuat. Firasatnya juga akan lebih tajam dengan kuatnya keimanan tersebut. Pada pembahasan pagi hari ini, mohon maaf ya agak ribet, saya hanya bahas singkat saja, tidak terlalu mendetail, karena untuk meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman keliru tentang firasat. Saya khawatir ada beberapa ikhwah yang nantinya melakukan teknik firasat, tapi hakikatnya itu bukan firasat, tapi hakikatnya itu termasuk ilmu sihir dan talbisul iblis. Ya, saya khawatir yang katanya itu firasat, tapi ternyata itu hanya tipu daya jin saja. Bahkan lebih cenderung kepada ilmu-ilmu klinik atau tenaga dalam. Saya khawatir sekali. Makanya perlu kita luruskan walaupun secara singkat pada pagi hari ini insyaallah. Nah, ini firasat jenis pertama, firasat karena keimanannya. Ya. Kalau dia perkara-perkara yang wajib sudah dijaga, ditambah perkara-perkara yang sunnah, tidak pernah bolong, misalnya sholat tahajud terus menerus, sholat duha secara terus menerus, sedekah tidak pernah putus, zikir dari yang disunahkan Nabi SAW juga tidak pernah putus, apalagi yang wajib tidak pernah bolong. Kalau ada sebuah ilham, firasat, dan itu adalah firasat yang nantinya akan mengantarkan kepada kebaikan, maka ketahuilah itu adalah insya Allah firasat langsung
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini firasat jenis pertama. Yang kedua, firasatun riyadhiyah. Firasat yang ditimbulkan dengan riyadhah. Riyadhah ini tirakat, ritual. Ya. Wahiyal lati tahsilu bil ju'i was-sahri wat-takhalli. Firasat jenis kedua ini ya, dicapai dengan rasa lapar, menekan rasa lapar, was-sahr, melek malam, begadang, tidak tidur, wat-takhalli. Takhalli itu menyendiri dan juga melakukan meditasi. Ya. Fa innan nafsa idza tajarradat 'anil 'awaiq shara laha minal firasati wal kashfi bihasbi tajarrudiha. Sesungguhnya ketika jiwa itu dikekang dari segala hal yang dia inginkan, ya, maka akan terbukalah firasatnya dan terbuka juga kasyaf atau mata batinnya. Tergantung seberapa kuat dia mengekang hawa nafsunya. Wa hadhihi firasatun mustarikatun bainal mu'mini wal kafir. Firasat jenis kedua ini terkadang terjadi pada orang yang mukmin, terkadang juga terjadi kepada orang yang kafir. Firasat dengan riyadhiyah, dengan riyadhah. Ya, dengan tirakat, dengan ritual. Jadi hati-hati. Wala yadullu ala imanin wala ala wilayah. Firasat jenis kedua bukan berarti orang yang memiliki firasat karena ritual itu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai keimanan yang kuat, apalagi menunjukkan bahwasanya dia seorang wali. Waliullah ya. Kalau wali murid silahkan, tidak masalah. Tapi kalau firasat jenis kedua sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah wali atau orang yang mukmin dengan keimanan yang baik. Ya. Karena orang kafir pun bisa mengekang hawa nafsu dia, bisa mengekang rasa laparnya, bahkan tidak tidur beberapa malam, dia meditasi hingga berbulan-bulan, sehingga dia pun punya firasat yang dalam tanda kutip hampir sama seperti firasat orang-orang mukmin. Hanya saja di sini dijelaskan wala takshifu an haqqin nafi'in wala an tariqin mustaqim. Firasat jenis kedua tidak akan membimbing seseorang ya pada kebenaran yang akan membawa manfaat. Tidak juga membawa orang tersebut kepada tariqin mustaqim, jalan Allah yang lurus. Kenapa? Karena firasat jenis kedua ini terkadang membuat was-was dan gelisah secara terus-menerus. Dia punya firasat setelah ritual, tapi malah membuat hatinya semakin was-was, semakin bimbang, semakin takut untuk melangkah ke depan, ya, semakin takut untuk menentukan sebuah pilihan. Persis seperti yang dialami oleh siapa namanya itu pemeran Final Destination. Nah, itu dia firasat-firasat yang berdasarkan riyadhiyah karena setan. Bisikan-bisikan khawatir yang disebabkan oleh setan. Ini yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, ya, inna syaitana yakunu minal jinni. Sungguh yang namanya setan ada yang dari bangsa jin. Fayanfusul waswas fi qalbil abdi. Ya. Setan dari bangsa jin ini sukanya menghembuskan waswas, bisikan-bisikan di dalam hati seorang hamba. Setan akan masuk ketika orang tersebut melakukan amalan-amalan di luar petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan mendekat, dia akan masuk membisikkan sesuatu. Hai fulan, besok akan ada kecelakaan di sini dan di sini. Bahkan diberikan gambaran seperti halnya orang lagi nonton bioskop. Yang mati berapa, ketahuan semuanya. Ya, mobil apa saja yang tabrakan, plat nomornya berapa.
Kelihatan semua sebelum kejadian itu datang. Kalau sudah seperti itu, sudah, itu permainan setan namanya. Karena firasat itu tidak didapatkan dengan cara-cara tirakat atau ritual terlebih dahulu. Bukan dengan zikir sekian ribu kali habis itu firasat datang. Bukan dengan puasa pati geni setelah sekian hari habis itu puasanya datang. Atau mungkin puasa Senin Kemis dengan sekian bulan, sekian tahun habis itu firasat datang. Tidak bisa ditentukan sama sekali. Karena firasat sama seperti karomah, tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa kita atur kapan datangnya, dan tidak bisa kita tularkan ataupun kita ajarkan buka kursus firasat kepada orang lain. Itu tidak bisa ya, kecuali dengan keimanannya ya, paham? Apalagi dalam ruqyah, ini bahaya. Dalam ruqyah firasat riyadhiyah yang jenis kedua ini, walaupun mungkin tanpa tirakat, tapi kalau dibuat-buat ini bisa masuk ke firasat nomor 2. Contoh dengan mengarahkan tangan kepada suatu objek. Mengarahkan tangan pada suatu objek ya. Habis itu dia rasakan. Nanti akan tergambar di sini visualisasi gaib. Oh, di tempat ini ada Raja Jin. Misal, ada Raja Jin, Pantai Ratu Selatan misalnya, atau apa Lambo. Jangan ya. Nang kanan ada tuyul ya, di situ ada tuyulnya. Di atas itu ada gondoruo dengan diarahkan tangannya sambil merem. Ini walaupun tanpa ritual sebelumnya, tapi cara-cara yang dibuat-buat seperti ini sudah masuk kepada perkara firasat nomor 2 ya, firasat setan. Firasah syaitaniyah yang disebabkan sama siapa? Sama setan, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fitrah manusia ngelihat pakai mata, bukan pakai ini ya, bukan pakai ini. Kecuali kalau Anda itu temannya Inuyasha yang sukanya nyerap jin dari sini nih. Itu bisa. Jadi bahaya ya, bahaya sekali ya. Apalagi kalau mungkin sudah terlanjur, segera bertobat, rujuk saja lah, nggak usah pakai cara-cara seperti itu. Kemudian dengan melihat foto, kemudian dideteksi dengan energi panas misalnya, atau apalah jenengannya ya, energi panas. Oh, ini jinnya dari pundak misalnya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau pakai caranya seperti ini, cari energi panas dari foto tersebut, atau dengan membuka mata batinnya melihat ini setan jenis apa yang ganggu. Ini tidak boleh juga. Nah, kecuali kalau menggunakan foto, kemudian menggunakan ilmu-ilmu dari firasah khalqiyah yang insya Allah nanti akan kita bahas. Itu memang ada tanda-tandanya dari beberapa kitab-kitab ulama ya. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak referensi masalah itu dari berbagai ciri-ciri, insya Allah dari wajah, dari semuanya ya. Itu kita bisa lihat mana orang yang ada gangguan jin dan mana yang tidak ya. Tetapi harus disertai pembuktian maupun penguatan. Maksudnya gimana? Ya harus diruqyah untuk memastikan betul atau tidaknya orang tersebut ada gangguan jin atau tidak. Jadi kalau dengan melihat itu hanya dugaan awal, langkah awal saja, bukan diagnosa final ya. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah kitab yang bahas masalah itu insya Allah ya. Mana tadi? Ya. Kemudian firasah riyadhiyah, firasah jenis yang kedua ini terkadang juga menurun dari kakeknya, dari ayahnya
atau dari leluhur pendahulu-pendahulunya yang dulunya punya ilmu-ilmu kesaktian, khususnya anak-anak indigo. Anda yang lagi ngeliat, kalau sering dibisikkan was-was, firasat-firasat buruk, oh bentar lagi itu saudaramu si Fulan bin Fulan bakal mati. Oh kamu nanti kalau masuk ke kantor ini gak bakal diterima kerjaannya. Oh kamu nanti kalau di universitas ini akan banyak dapat bulian dari teman-temanmu. Misal seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Jangan dipercaya. Itu bisikan jin. Ya, itu bisikan jin. Jangan dipercaya. Kalau dipercaya, ya, pengaruh jin nasabnya itu akan makin kuat, semakin kuat, ya. Terus menerus bertambah kuat hari demi harinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan hiraukan, kemudian baca doa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Catat. Saya akan diktekan. Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada suatu kesialan pun kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan. Wala khaira, tidak ada kebaikan sedikit pun illa khairuka, kecuali kebaikan dari Engkau. Wala ilaha, dan tidak ada Tuhan, ya, ghairuka, ya, kecuali dirimu. Wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan kecuali dirimu. Ini mohon maaf ada dangdut ya, semoga nggak kedengeran sampai sini. Ya. Sudah dicatat? Sudah? Nanti insya Allah akan diupload sama admin Arsada. Kita upload insya Allah doa untuk penolak firasah yang buruk ya, yang disebabkan karena setan. Jadi yang belum sempat nulis, nanti akan kita posting insya Allah. Firasat jenis ketiga. Firasat jenis ketiga adalah firasatun khalqiyah. Firasah khalqiyah. Firasah khalqiyah. Wahiyya allati sanafa fiha al-atibba'u wa ghairuhum wastadallu bil khalqi 'ala al-khalqi. Bil khuluqi 'ala al-khalq, bil khalqi 'ala al-khuluqi. Lima bainahuma min al-irtibati alladhi iqtadathu Allah hikmatullah. Iqtadathu hikmatullah. Ya. Jadi ya, yang namanya firasah khalqiyah adalah firasat yang dikuasai oleh para atibba, para dokter. Dikuasai oleh para dokter. Jadi para dokter itu sudah tahu orang sakit ini ya bakal gejalanya begini dan begitu. Orang sakit itu gejalanya bakal begini dan begini. Ya. Ya. Kal istidlali bisagrir ra'si al-kharij 'anil 'adati 'ala sagril aqli. Seperti contohnya ketika orang yang mengetahui, ini psikoanalisis ya, orang yang kepalanya kecil menunjukkan kecilnya akalnya nggak luas, sumbu pendek, itu kalau kepalanya kecil. Walaupun mungkin tidak semua, tapi rata-rata begitu ya. Wa bi kibrihi ala kabiri wus'ati sadri ala sa'atil khalqi. Oh maaf. Wa bi kibrihi ala kibrihi wa sa'atu sadri ala sa'atil khalqi. Ya. Kalau kepalanya besar, maka insya Allah akalnya juga besar dan luas.
Dada, kalau dadanya luas, ya, maka akhlaknya pun luas, legowo, jembar hatinya. Ya, seperti itu. Ini contoh saja, contoh. Kalau kita mau lihat, kita telisik banyak. Kayak contohnya orang yang kempolnya besar, kempol, betis ya, betis tahu, kempol tuh. Kalau kempolnya besar, betisnya besar, itu orang yang suka membanggakan dirinya sendiri. Contohnya seperti itu. Apalagi contohnya? Banyak lah ya, ada banyak. Ini saya nggak sebutkan semua. Ini hanya pengenalan saja. Ya, pengenalan saja. Ibaratnya begini, firasah khalqiyah itu adalah firasat yang tercipta karena pembiasaan. Ada yang dibukukan secara teoritis, ada yang tidak bisa dibukukan. Karena itu lebih cenderung kepada pembiasaan kita ketika menghadapi sesuatu yang kita lihat. Seperti contoh, orang ahli kopi, orang suka minum kopi, dia akan tahu mana kopi yang misalnya kapal api, mana kopi ABC, mana kopi Fresco dan lain-lain. Dia ngerti dengan nyicipin sedikit saja. Orang yang suka ngerokok, hanya dengan baunya saja dia sudah bisa menilai dan menebak, ini rokok apa ini, 76 kah, ya, LE kah, atau yang lainnya ya. Orang yang suka sapi ya, mau kurban ini, dia hobi sekali dengan sapi, dia sudah tahu mana sapi yang gendutnya beneran, mana yang sapi gendutnya buatan. Ya. Kalau saya dulu diajarin teman saya yang ahli sapi, ahli persapian waktu di kantor, waktu mau milih sapi untuk korban di pondok, itu yang dilihat bukan perutnya, tapi yang dilihat pantatnya, kata teman saya, karena dia memang sudah betul-betul paham sekali. Kalau pantatnya gede, sudah otomatis dia gendut beneran. Nah, tapi kalau perutnya aja, kemungkinan dia diisi air sebelum disembelih. Itu khalqiyah. Contoh begitu. Lah kalau di ruqyah apa bisa? Bisa. Ada firasah-firasah semacam ini. Tapi ingat, jangan kebablasan. Apalagi yang punya ilmu-ilmu indigo. Itu bukan firasah khalqiyah, itu firasah karena bisikan jin. Ya. Firasah khalqiyah itu tidak ada bayangan-bayangan apapun. Oh, kita seperti tergambar misalnya. Jin yang ganggu itu wujudnya kayak begini dan begitu. Atau mungkin merasakan energi panas. Kalau seperti itu bukan firasah khalqiyah. Ya, kalau merasakan sesuatu ketika hendak mencari kebenaran dengan firasat tersebut, dia merasakan efek panas, merasakan gemetaran, bisa melihat objeknya, bisa mendengar objeknya, maka itu firasat yang disebabkan karena setan. Tapi kalau firasah khalqiyah dalam ruqyah, itu kelihatan dari berbagai sisi yang sudah kita pelajari. Misal dari tangan, diagnosa tangan yang kita pakai selama ini, mungkin antum sering lihat saya atau tim saya baca ya, dari tangan itu bukan seperti baca tangan pada umumnya yang diajarkan misal jari telunjuk itu melambangkan ke lambung, pencernaan, ruas-ruas jari itu kepada usus ya, atau jari tengah itu kepada katup jantung, jari manis kepada imunitas, dan juga usus 12 jari. Bukan itu. Ada lagi, kita punya kitab khusus bahasan masalah ini ya, dari ulama yang insya Allah memegang teguh Quran dan Sunnah. Makanya saya bingung ketika ada orang yang membenci dakwah salaf tapi pakai cara seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin sudah punya kitabnya, kitab Husnuzon.
Dan kaedahnya seperti apapun saya tidak tahu. Apa pakai kaedah diagnosa secara medis dari tabib-tabib yang memang mencari penyakit secara medis, atau yang lainnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Semoga sudah punya kitabnya dan sudah baca semua. Misal lagi dari gerak tubuh, khususnya ketika diruqyah, itu kelihatan. Seperti contoh firasah khalqiyah yang dijelaskan dari ciri-cirinya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Ketika baru diruqyah, matanya ngedip cepet. Kalau saya seperti itu, kemungkinan besar ada yang mengganggu. Walaupun tanpa reaksi keras, kita tidak perlu reaksi keras-keras. Saya pernah diajari oleh Ustadz saya, Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah. Arif Rahman Hakim bin Mahfud rahimahullah. Dulu kalau saya ruqyah, zaman-zaman amatir masih di pondok itu, kalau belum reaksi nggak puas. Kayak dulu saya pakai produknya Ustadz Faisal Ishak Syed Sauda itu. Kalau ruqyah, orangnya belum teriak-teriak, orangnya belum muntah-muntah, nggak saya lepasin itu sampai dia teriak atau muntah-muntah. Nah, ini nggak benar itu ya, nggak benar cara seperti itu, salah saya. Dulu karena waktu awal-awal memperdalam masalah ini, akhirnya saya tetesi itu, saya sauda satu botol ke hidung semua, otomatis muntah. Orang normal pun digitukan juga bakal muntah. Ya. Habis itu saya pencet-pencet di mana selangkangannya, oh yuk keluar. Wah, sampai suatu ketika apa yang keluar saya sadar bukan jinnya. Nah, akhirnya waktu datang Ustadz Arif Rahman Hakim beserta Ustadz Sa'du Su'ud di kantor gedung Rabitah saat itu tahun 2010. Beliau lihat caranya. Waktu itu saya masih dalam masa pengkaderan sama riayah. Ngapain kamu? Itu cara apa itu? Saya waktu itu lagi mencet mohon maaf, selangkangan teman saya yang terindikasi gangguan jin, dan memang ada jinnya. Ini Ustadz lagi mau mengeluarkan jin. Diketawain sama beliau. Sini. Akhirnya saya dipanggil, diajarin. Kalau kamu mau ngecek jin atau mengeluarkan, bukan gitu caranya. Bukan begitu kata beliau. Ya mungkin ini satu versi dari Ustadz saya, tapi mungkin ada versi lain. Tafadhol, silakan. Mohon maaf, saya bukan lagi menjelekkan, hanya sharing pengalaman saja. Untuk ngecek jin, katanya nggak perlu dipencet-pencet kesana kemari, dipencet rusuknya sampai teriak. Itu yang teriak orangnya, bukan jinnya. Kamu kalau saya pencet juga bakal teriak atau kegelian. Iya juga ya. Nah, tidak perlu dipencet-pencet telinganya sampai keras-keras, sampai abu, apalagi dipukuli. Tidak perlu begitu. Lalu gimana Ustadz untuk kita ngeceknya ada jin atau enggak? Waktu itu 2010. Nanti kamu akan tahu sendiri. Pertama dikasih tahu ya begitu. Nggak puas saya. 2011 selesai pengabdian, saya pergi ke Sidoarjo saat itu, langsung ke rumah beliau. Talaki beberapa hari. Belum dikasih tahu juga. Oke lah. 2012 saya pergi ke Mesir. Pulang 2013-nya awal-awal tuh. Pertengahan 2013. Ke sana lagi, talaki. Belum dikasih tahu lagi. Masya Allah, berapa tahun itu? 3 tahun 4 tahun belum dikasih tahu. Ini metode pengajaran beliau, memang murid tuh nggak diloloin terus kayak bayi disuapin bubur, enggak, tapi suruh cari tahu sendiri. Ini kuncinya begini, sama seperti pendidikan di kantor. Kuncinya begini, silahkan buka sendiri itu pintunya, jangan jadi murid manja. Makanya sini saya terapkan ke teman-teman di Arsada. Habis itu gimana? Akhirnya baru dikasih tahu setelah beliau berkunjung ke rumah saya, baru dikasih tahu beberapa bulan sebelum wafatnya beliau. Dikasih tahu semuanya. Kalau ada jin cukup begini, reaksinya akan begini dan begitu. Di antaranya seperti yang dijelaskan Syekh Wahid. Tapi ada yang lebih detail dari itu, dan mohon maaf
belum bisa saya sampaikan di sini. Ya. Khususnya mata, ketipnya cepat dan lain-lain. Itu firasah khalqiyah yang diambil dari pemahaman para ulama, orang yang alim, yang faham betul tentang pengobatan. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia nggak pernah mengamalkan amalan-amalan di luar yang diajarkan Nabi. Ya. Kemudian tajribahnya dituliskan, maka itu boleh kita jadikan pegangan. Bukan kita yang bereksperimen, kita siapa? Quran aja masih lupa-lupa. Mending lupa lah belum hafal. Ya. Hadis saja masih belepotan hafalannya. Makanya kita tidak berani bereksperimen sendiri. Kita selalu merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama, dari guru-guru kami yang memang belum ada kitabnya, itu kami catat. Ya, jadi yang namanya firasah khalqiyah, masalah gangguan sihir, kemudian kita runut, kita teliti, kita taskhis, diagnosa satu persatu, itu tidak semudah yang antum bayangkan. Dalam artian begini, 1-2 ciri kemudian kita simpulkan ini sihir marsus, ini sihir yang ditaburkan misalnya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tapi harus di data dulu ini. Kita catat datanya. Kira-kira apa saja ciri-ciri sihir marsus misalnya yang ada pada diri pasien. Dan itu tidak bisa 1-2 ciri kemudian kita simpulkan, itu tidak bisa. Minimal sekali ada 7. Baru di situ kita langsung beralih kepada tahapan berikutnya, kepada terapi yang sudah dijelaskan. Cocok apa enggak? Kalau cocok, kemungkinan besar ke situ. Dan sekarang saya khususnya tidak mengumumkan ke ranah publik apakah ini sihir marsus atau enggak, kecuali yang memang sangat-sangat penting untuk pelajaran. Kalau dulu saya memang sering, tapi alhamdulillah ada nasihat dari teman-teman. Hal seperti itu mungkin kurang faedah dan kurang manfaatnya untuk orang awam yang belum belajar lebih dalam masalah ruqyah. Maka saya hanya bahas kepada sesama peruqyah yang mau menghargai perbedaan teknik saja. Kalau enggak, ya enggak saya kasih tahu. Ya. Enggak saya ajak diskusi. Ya. Karena ilmu ruqyah ini sebenarnya luas. Yang bikin luas pengalaman-pengalaman di lapangan. Tentu dengan koridor dan batasan yang sudah dicanangkan oleh para ulama. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar, ya tidak boleh itu. Termasuk bagian-bagian yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, gitu. Ini tentang firasah khalqiyah. Salah. Contoh min firasatil mu'alijin bil Quran. Contoh firasat orang yang peruqyah yang mengobati dengan Quran. Ruqyah syariah lah. Yuhki Abul Faraj Al-Jauzi rahimahullah. Abul Faraj Al-Jauzi rahimahullah pernah menjelaskan bahwasanya pernah ada fatatin kanat tusra' wa kullama iqtaraba mau'id zafafiha tusra'. Ada seorang wanita, masih gadis, ya, masih muda lah ya, masih muda. Dia selalu kesurupan. Ketika waktu zafafnya, waktu pernikahannya hendak mendekat, dia pasti kesurupan. Lucu ini. Kan bingung orang tuanya. Wa tamziqu malabisaha fama yastati'una itmam zawajiha. Kalau mau masuk ke masa pernikahan, dia seakan-akan orang gila. Dia kesurupan, bahkan bajunya disobek-sobek. Wah, disobek-sobek. Ya kalau seperti itu nggak mungkin kan akad nikah. Kemudian dia nyobek-nyobek bajunya di hadapan para tamu, ya malu-maluin. Akhirnya selalu diurungkan itu pernikahannya. Fa'ataulaha bi syaikhin yaqra'u 'alaiha. Ya. Kemudian keluarganya mendatangkan seorang syekh, kiai lah ya, ustadz, syekh yang membacakan Al-Quran kepadanya. Fanadhara ilaiha fa'alima ma biha. Kemudian syekh tersebut
Ketika melihatnya sudah tahu, oh ini anak mengalami sesuatu. Ya. Faqala lil fatah, maka syekh tersebut berkata kepada anak perempuan tersebut, ya, isdiqinil qaul wa sa'usa'iduki, berkata jujur kepadaku, insya Allah aku akan bantu kamu. Udah jujur aja, nggak usah pura-pura, aku akan bantu, katanya. Maka kata pemudi itu, dia bilang, kuntu alfu ma'a ibnil jiran fafadda bikrati wa ana akhsha an yafdaha amri bizawaj. Akhirnya wanita yang sering kesurupan ketika mau datang masa pernikahannya, masa akadnya itu, dia ngaku sama Syekh, wahai Syekh, aku pernah khilaf, pernah berzina sama anak laki-laki dari tetanggaku, masih sepantaran umurnya, aku pernah berzina sama dia. Fafadda bikrati, maka keperawananku ini sudah pecah, wahai Syekh. Aku malu, aku takut kalau ketika aku nikah nanti justru malah kisruh. Katanya seperti itu. Faqama Syekh wa ahdara ahlaha wa khatibaha. Kemudian Syekh itu tahu, akhirnya beliau mendatangkan keluarga dan juga khatib, orang yang mau melamarnya. Kemudian Syekh itu berkata, innal jinniya yuridu an yakhruja man 'alaiha, fa in kharaja min famiha abkamaha, wa in kharaja min udhuniha asammaha, wa in kharaja min 'ainaiha a'maha. Wahai keluarga fulana, jin ini mau keluar dari tubuh dari tubuh putri kalian. Tapi ingat, kalau dia keluar dari mulutnya, dia akan jadi bisu ini anak. Kalau keluar dari telinganya, dia akan tuli. Kalau dia keluar dari matanya, dia akan buta. Wa in kharaja min farjiha hataka ardaha. Tapi kalau dia keluar dari farjnya, dari kemaluannya, keperawanannya akan hilang. Faqalu jami'an, maka semuanya serempak berkata, faddal bikarah ahwan minal baqi. Sudah enggak masalah, mending pecah keperawanannya ketimbang dia jadi buta, tuli atau bisu, itu lebih baik. Akhirnya waqamat wa ka'annaha sufiyat wa zafat ila zawjiha wa intahal amr. Masya Allah. Maka akhirnya dia langsung sembuh. Waktu nikah sehat, dia nggak kesurupan sama sekali, dan dia menikah dengan suaminya dengan penuh kebahagiaan. Wantahal amr, sudah tamat ceritanya. Masya Allah. Jadi terkadang banyak kasus, ya teman-teman, di sekitaran kita ini. Ada yang memang dia itu cari perhatian, ada yang untuk menutupi kekurangan atau aibnya, dan itu tidak mesti karena gangguan jin. Maka perlu sekali yang namanya firasah. Firasah khalqiyah tidak bisa dicapai kecuali dengan jam terbang yang juga tinggi. Sering menangani pasien, ya, bukan hanya menangani, memperhatikan, mencatat, kemudian sodorkan ke gurunya, ke ustadznya, ke syekhnya. Ini gimana? Betul enggak seperti ini? Maksudnya seperti apa? Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanya sama orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah. Bukan hanya diberi ilmu saja, tapi al-amil bi'ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Saya pun kalau ada kasus, saya catat, pasti saya konsultasikan ke guru saya, baik ke Ustadz Musa Sungkar, ya, ke Ustadz Faisal Ishak, ke Ustadz Amir, ya, kalau mungkin lagi nonton, dan ustadz-ustadz saya yang lain, yang beliau lebih alim dan lebih lama, sudah 30 tahun
berjibaku dalam pengobatan nabawi di Indonesia ini. Makanya iklan sebentar tuh Pak Pau sebentar. Nah, yang mau beli Pak Pau silahkan. Ya, jadi kasus-kasus sihir di dunia, ini saya bahas masalah sihir ya, hakikatnya sama semua. Hakikatnya sama. Kalau kita lihat alurnya semua sama. Ya. Hanya saja kadang media-media berbeda. Itu memang tidak penting-penting banget ya. Tapi kalau kita tahu apa jenis sihirnya, insya Allah ada solusi lain untuk tidak menemukan buhul. Tidak perlu kita pusingkan sama yang namanya buhul. Tentu dengan penguatan jiwa itu harus. Itu sudah rumus paten. Tidak boleh tidak, mau gangguan jin, mau gangguan sihir, mau ain, penguatan jiwa. Ini sudah rumus paten yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tibbu An-Nabawiyyu. Imam Ad-Dahabi dalam kitab Tibbu Nabawinya juga berkata demikian. Dan semua ulama jelas menjelaskan bahwasanya kalau mau lepas dari gangguan metafisik, gangguan gaib, kuatkan jiwa. Sampai kiai saya di kantor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, 2010, masa pengabdian awal, saya baru lulus kelas 6 waktu itu, banyak anak-anak baru yang kesurupan. Apa kata Ustadz Hasan waktu itu? Saking banyaknya yang kesurupan, kita skors. Jangan mau dikuasai sama jin. Itu tubuh-tubuh kalian, akal-akal kalian. Harus kuatkan jiwa. Jadi laki-laki jangan kemenyek, harus kuat. Itu masih terngiang-ngiang sekali waktu itu. Karena banyak sekali anak-anak GBS, anak lulus SD, di SMP banyak kesurupan. Ya. Senada seperti inilah ya, senada seperti ini yang dikatakan beliau. Intinya harus kuatkan jiwa, kuatkan jiwa, kuatkan jiwa. Kata Ustadz Hasan saat itu, mau jin model apapun, sihir sekuat apapun, kalau jiwa kalian kuat, tidak akan pernah bisa untuk masuk dan tembus ke dalam kalian. Maka ini sudah rumus paten. Tapi tidak hanya ini saja. Ya, ada selain penguatan jiwa, ada penyempurnaan-penyempurnaan lain, khususnya kalau sihir sudah masuk ke dalam fisik. Apa hanya herbal? Bisa dengan herbal, bisa dengan terapi yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk bahasan masalah firasah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, bukan maksud untuk menyentil atau yang lainnya. Saya hanya pengen sekali semua peruqyah yang hak. Nah, kalau ada yang nggak terima peruqyah syariah atau dikira kita itu hanya menganggap ruqyah kita saja yang syar'i, mohon maaf. Kita tidak ada maksud kepada hal yang begitu. Karena ruqyah syar'iyah, penamaan ruqyah syar'iyah sendiri juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Guru kami, guru dari para masyayikh Al-Azhar, Imamud Du'ah Masri ya, Al-Imam Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau juga menjelaskan dalam beberapa kitab-kitab beliau bahwasanya yang namanya ruqyah ya ada yang namanya ruqyah syar'iyah, ada yang namanya ruqyah syirkiyah. Kalau misal ada di antara antum yang tidak senang dengan ruqyah syar'iyah, ya mohon maaf. Kita katakan ruqyah yang hak ya, ruqyah yang hak. Tidak masalah karena keduanya sama-sama betul kok. Jadi saya kepengen setiap peruqyah yang mengusung ruqyah yang hak, jangan sampai ada yang keliru dalam pemahamannya. Karena kita sama-sama pejuang yang berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, khususnya di Nusantara, dari berbagai kesyirikan-kesyirikan yang digencarkan oleh para dukun dan para tukang ramal. Oh iya, satu lagi saya mau klarifikasi, karena kemarin saya lihat ada video live streaming yang mengatakan mencari buhul sama saja seperti mediumisasi. Betulkah seperti itu? Tidak, beda lah, gimana sih? Mencari buhul, orang itu sadar bro, sadar. Dan kita nggak membacakan itu bukan untuk supaya orang itu kesurupan, nggak ada niat-niat seperti itu, nggak boleh malah ya. Kenapa? Nah ini saya mau tanya lagi, antum ini
saya lihat di dalam video streamingnya ya, mengatakan ada Madatus Sihar Ad-Dakhiliyah dan ada Al-Khariji. Itu diambil dari kitab apa? Ini saya mau tanya, saya jadi bingung. Itu ambil dari kitab apa? Al-Mawad Dakhiliyah dan Kharijiyah. Ada yang dari dalam tubuh, ada yang dari luar tubuh. Kalau misal antum ambil dari kitab yang saya baca, insya Allah tidak perlu mempertanyakan. Apalagi menganggap bahwasanya mencari buhul itu sama seperti mediumisasi. Ya, karena apa? Karena mencari buhul itu ya ada dalam kitab yang sama seperti yang Anda kaji dalam video live streaming walaupun tanpa kitab. Dakhili, Khariji, Ulwa, Sufla itu ada semua di situ. Ya, saya nggak kasih tahu namanya. Dan itu beda sekali sama yang namanya mediumisasi. Karena orang ketika masuk ke dalam ruangan atau tempat yang di situ dicurigai ada sihirnya, ada buhul-buhulnya. Aduh, mohon maaf ini ya kalau kedengaran dangdutnya, lagi ada barang gawe. Kita fokus. Itu akan terasa penyakitnya semakin parah, getarannya makin kuat, panas, dada sesak, mual-mual atau bahkan muntah atau malah pingsan. Itu tempat yang dicurigai ada sihirnya. Di episode kemarin kami tangani kasus sihir di Purbalingga, daerah Telahap, Purbalingga. Masya Allah, alhamdulillah, atas rahmat Allah kita berhasil menemukan buhul. Karena dari berbagai ciri-cirinya, selain metode marsus yang digunakan, ada juga beberapa media-media yang ditanam di dalam tanah. Tadinya beliau bahkan keluarganya tidak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu. Kalau di situ ada sesuatunya. Waktu kita bacakan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun, kakinya kayak keseret. Rasanya itu kayak keseret ke tempat tersebut. Waktu kita gali, Masya Allah, ada kain kafan kayak pocong itu, dan bau busuk luar biasa, kayak bau bangkai. Saya pun mau muntah itu, karena baunya menjijikan sekali. Pas dibuka, isinya apa? Bangkai ayam. Lihat aja nanti di Trans 7. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Ya. Begitu. Semoga ini bisa dipahami ya. Jangan menyamakan antara nyari buhul sama mediumisasi. Mediumisasi bikin orang apa? Kesurupan. Bikin orang kesurupan, kemudian kita wawancarai jinnya. Dia mendatangkan jin dari kharij, dari luar, masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau ini jin yang sudah ada di dalam tubuh, itu yang akan bereaksi. Ya, karena ingat, sihir itu kadang tidak pakai jin juga. Ya mungkin antum sudah tahu ya. Jin itu ada yang pakai sihir, ada yang murni menggunakan khawasul alam, ya, anasir, unsur-unsur alam, yang wallahu a'lam itu bagaimana caranya. Intinya dengan itu, dengan ikatan-ikatannya dan tabiat buruk dari jiwanya, itu bisa membuat sakit di tubuh seseorang. Tapi ingat, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir tersebut tidak akan mencelakakan seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mau bertanya atau mungkin klarifikasi atau mungkin mau apa, terserah, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan, karena insya Allah nanti kita masih ada liputan di Banjarnegara. Besok adalah event kami di Masjid Kauman Wanadadi Banjarnegara. Silahkan yang mau hadir, mau rawuh, kami terima dengan tangan lebar. Tangan lebar kayak apa ya? Ya, intinya silahkan datang, kita belajar bersama cara ruqyah mandiri. Bukan supaya antum diruqyah sama kita, enggak. Kita belajar ruqyah mandiri bersama-sama. Semoga Allah berikan manfaat ilmu ya kepada kita semuanya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah
untuk guru-guru kita semuanya, masyayikh-masyayikh kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Arsyadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.